Aksi-aksi terorisme semakin sulit diprediksi. Mereka bisa bergerak lincah seorang diri. Metode teror yang semakin sederhana, pelaku yang tak cakap pun dapat melaksanakannya. Kecanggihan seperti tidak diperlukan lagi, yang penting bisa mengejutkan berkali-kali. Pasokan para martir seperti tak ada habis-habisnya, entah bagaimana menghentikan rekrutmen yang tak berjeda. Apalagi jika penegakan hukumnya kurang transparan. Jangan sampai bekerja serampangan dan ugal-ugalan. Untuk siapa sebenarnya aksi-aksi teror yang terjadi? Apa yang harus diperbaiki dari strategi keamanan? Sebelum masuk ke lebih dalam, baiknya kita tahu apa itu terorisme. Apa sebenarnya itu terorisme? Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan 3 korban atau lebih yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Bagaimana awalnya terorisme mulai masuk ke Indonesia? Terorisme mulai muncul di Indonesia dimulai pada akhir 1990-an, ketika kelompok-kelompok radikal seperti Jemaah Islamiyah atau JI mulai muncul dan berusaha menyebarluaskan ideologi ekstremis mereka. Kelompok ini terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, tetapi puncaknya terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dengan serangan bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk banyak wisatawan asing. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk penanggulangan atas serangan tersebut? Setelah serangan tersebut, pemerintah Indonesia meningkatkan upaya penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum dan program deradikalisasi untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Perkembangan terakhir yang dapat kita ketahui, dalam beberapa tahun berikutnya, banyak anggota kelompok teroris ditangkap atau dibunuh dalam operasi keamanan. Namun, meskipun upaya ini berhasil mengurangi aktivitas kelompok-kelompok besar, tantangan tetap akan ada dengan munculnya kelompok-kelompok baru dan metode serangan yang lebih canggih. Saat ini, terorisme masih menjadi isu penting bagi keamanan nasional Indonesia. Pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya serangan di masa depan, sambil juga menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisasi di kalangan masyarakat Indonesia. Hubungannya aksi-aksi terorisme dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Yang pertama, aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, terutama dalam hal kemanusiaan dan persatuan. Tindakan terorisme seringkali mengakibatkan korban jiwa yang merusak kerukunan antarumat beragama dan menciptakan ketakutan di masyarakat, yang sangat jelas bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Hubungan yang kedua, kita harus memiliki kesadaran di dalam diri kita sendiri tentang nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan melalui apa? Dengan melalui pendidikan. Seberapa penting sih pendidikan dan kesadaran untuk mencegah terorisme? Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Masyarakat dapat memahami pentingnya toleransi, kerukunan, dan saling menghormati antar sesama, yang merupakan inti dari Pancasila. Hal ini dapat mengurangi potensi radikalisasi individu atau kelompok. Nah, lantas apa peran pemerintah untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme tersebut? Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan bagi kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum yang adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan juga penting untuk mencegah terorisme. Selain peran pemerintah dan pendidikan serta kesadaran kita masing-masing, ada dialog antaragama untuk mencegah terorisme. Mengedepankan dialog antaragama sebagai upaya untuk membangun pemahaman dan toleransi di antar berbagai kelompok masyarakat. Dialog ini sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menekankan pada ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakang agama. Berikut adalah beberapa kasus aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali, terjadi ledakan yang sangat mengagetkan masyarakat Bali. Ledakan tersebut disebabkan oleh Jemaah Islamiyah, jaringan teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Pasca dari ledakan tersebut, terdapat 202 tewas,
termasuk 88 warga Australia. Dampak dari ledakan tersebut, meningkatnya keamanan dan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Selang beberapa tahun, pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005 di Kuta, Bali, terjadi ledakan yang sama, yang mengakibatkan 23 orang tewas termasuk 7 warga negara asing. Pelakunya adalah jemaah Islamiyah dengan modus yang serupa. Dampak dari ledakan tersebut mengetatkan keamanan di tempat wisata dan peningkatan operasi anti-teror. Berikutnya adalah aksi serangan terorisme di Tamrin, Jakarta, terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. Ketika sekelompok teroris berkumpul dan menyerang dengan senjata api di sekitar kawasan tersebut. Insiden ini menyebabkan 8 orang tersesat dan melukai puluhan lainnya. Serangan ini diklaim oleh kelompok ISIS dan merupakan bagian dari serangkaian serangan teroris yang menargetkan Indonesia. Kejadian ini meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme di negara dan memicu langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di berbagai lokasi publik. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2009, terjadi serangan terorisme besar yang terjadi di Jakarta, Indonesia. Ketika bom meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Terjadinya hal tersebut menyebabkan 9 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Kelompok teroris Jamaah Islamiyah dikaitkan dengan serangan ini, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk menargetkan kepentingan asing di Indonesia. Investigasi mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan metode yang sama dengan serangan sebelumnya, menunjukkan pola berulang dalam taktik terorisme di negara ini. Berikut ini adalah aksi terorisme yang terbaru yang terjadi di Indonesia. Aksi ini dilakukan oleh Jamaah Ansharud Daulah atau JAD yang terlibat dalam ancaman teror di Indonesia, khususnya terkait dengan Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR. Pada tanggal 15 November 2024, UNPAR menerima surat undangan yang mengancam akan diselenggarakannya acara wisuda. Meskipun ancaman ini menimbulkan kekhawatiran, pihak kampus tetap melanjutkan acara wisuda dengan pengamanan ketat dari kepolisian yang memastikan tidak ada bahan peledak yang ditemukan di lokasi. Situasi ini menunjukkan keberlanjutan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Dari aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tentunya memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dampaknya dapat kita lihat dari persatuan masyarakat Indonesia serta ekonomi, sosial, dan keamanan. Apa saja dampak-dampak yang terjadi dari serangan-serangan terorisme yang terjadi di Indonesia? Dari serangan tersebut dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat dan merusak toleransi, serta menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Dampak ini juga dapat dirasakan dari segi ekonomi, mengganggu aktivitas ekonomi dan menghambat investasi. Tidak lepas dari dampak sosial, menimbulkan rasa takut yang berlebihan serta trauma di masyarakat. Apalagi keamanan, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, memaksa pemerintah mengambil tindakan keamanan yang lebih ketat. Pemerintah Indonesia tentunya tidak tinggal diam. Upaya demi upaya pun dilakukan untuk penanggulangan aksi-aksi teror di masa mendatang. Pembentukan Densus 88 pun dilakukan. Menurut Skep Kapolri nomor 30/6/2003 sebagai implementasi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, membentuk unit Densus 88 di tingkat Polda untuk memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, serta menangani berbagai ancaman teror termasuk penjinak bom dan penembak jitu. Pemerintah juga melakukan program deradikalisasi BNPT. BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, serta Ormas. BNPT mendorong peran mitra deradikalisasi untuk membagikan pengalaman hidup mereka dan menyebarkan pemahaman nilai-nilai Islam yang moderat kepada masyarakat. Tentunya bukan hanya pemerintah yang harus melakukan penanggulangan atas upaya-upaya aksi terorisme. Masyarakat sangat berperan penting dalam aksi-aksi terorisme yang akan terjadi. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadinya aksi-aksi terorisme, serta masyarakat juga harus melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam diri mereka sendiri. Kita sudah dapat menyimpulkan seberapa penting kesadaran masyarakat dalam mencegah aksi-aksi terorisme di masa mendatang.
Dengan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap keamanan serta stabilitas bangsa, tindakan preventif terhadap ancaman terorisme dapat diambil dengan lebih efektif. Hal ini juga tidak lepas dari peran pemuda dalam mencegah terorisme. Peran pemuda yang bisa mencegah terjadinya radikalisme di kalangan pemuda antara lain yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Pancasila sebagai ideologi negara kita adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, serta berperan sebagai pemersatu di tengah keragaman Indonesia. Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan, serta persatuan.